Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fikri Amanda, NIM 1329140. Pada percobaan kali ini saya akan melakukan praktikum modul 3, yaitu rangkaian penguat operasional. Pada praktikum rangkaian elektrik EL2101, sebelum kita memulai percobaan, kita butuh power supply untuk op-amp-nya sendiri. Itu seperti ini. Yang pertama di sini pada plus kutub positif, yang kabel merah ini sebagai plus 12 volt, lalu kabel hitam ini terhubung ke DC jack female, lalu yang kabel biru ini sebagai groundnya terhubung dengan ground, lalu yang kabel hijau ini sebagai sumber tegangan minus 12 volt. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan yang pertama, yaitu percobaan rangkaian penguat non inverting. Percobaan yang pertama ini rangkaian penguat non inverting, kita akan menggunakan adapter 12 volt ini, lalu kita juga akan menggunakan multimeter untuk mengukurnya. Di sini yang merah untuk sebagai kutub positifnya dan yang hitam sebagai groundnya. Lalu ini adalah rangkaian yang sudah dirangkai sebelumnya untuk rangkaian non inverting. Di sini yang pertama kita jelaskan dulu pada supply dayanya. Di sini yang tadi sudah dijelaskan adalah plus 12 volt. Lalu yang biru di sini adalah ground, lalu yang hijau di sini adalah minus 12 volt. Kemudian pada op-amp di sini pin 2-nya terhubung dengan inverting, terhubung sini, lalu pin 3-nya non inverting terhubung dengan kabel RAN, lalu pin 4-nya terhubung dengan minus 12 volt di sini, lalu pin 6 ini terhubung dengan output. Di sini ada resistor. Lalu yang pin 7 terhubung dengan tegangan plus 12 volt. Lalu di sini ada resistor 1 kilo ohm pada output. Lalu di sini pada inverting juga ada resistor 1 kilo ohm. Nah, di sini ada 5 buah resistor. Yang di ujungnya adalah resistor 3,3 kilo ohm, dan yang di tengah ini 3 buah ini adalah resistor 2,2 kilo ohm. Di sini sebagai tegangan input. Nah, lalu kita akan mengukur tegangan output dari op-amp dan tegangan inputnya. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu ke sumber dayanya 12 volt dan 12 volt. Kita hubungkan ke stop kontak dulu dayanya, lalu kita colokkan di DC jack female-nya. Satunya juga. Oke, setelah terhubung, yang pertama kita hubungkan dulu kabelnya itu ke A. Nah, setelah di A, kita set multimeternya ke 20 volt. Lalu kita baca tegangan output pada op-amp. Oke, di sini terbaca 11,34 volt. Di sini mungkin breadboardnya terlihat. Ini yang kabel merah untuk output, kabel hitam di sini untuk groundnya. Oke, selanjutnya kita akan membaca tegangan inputnya. Tegangan inputnya kita pasang di sebelah sini, lalu kita baca lagi seperti tadi. Di sini tadi tegangan inputnya kita baca seperti sebelumnya. Oke, di sini terbaca 6,15 volt. Selanjutnya kita ubah yang tadi yang non inverting ke B. Kita ukur lagi tegangan outputnya. Ini di A, sekarang kita ubah di B. Oke, di sini kita ukur lagi tegangan outputnya pada multimeter. Ini sedikit ribet sih. Oke, sini terbaca 4,13 volt pada tegangan output di B. Lalu pada tegangan inputnya kita ukur di sini
Di sini ini kabel merah saya pindahkan, lalu kita ukur tegangan inputnya. Tegangan inputnya yang didapat sebesar 2,08 volt. Oke, selanjutnya kita ubah lagi ke C. Oke, di sini saya sudah ubah di C. Lalu kita ubah kabelnya ke tegangan output di op amp. Kita ukur kembali tegangan output pada op amp-nya tadi. Nah, di sini terbaca minus 4,02 volt. Lalu kita ubah lagi ke input sebelah sini, lalu terbaca minus 1,98 volt. Oke, yang terakhir kita ubah ke D. Kita ukur lagi tegangan outputnya. Ini sudah saya ubah ke D. Lalu kita ukur tegangan outputnya, yaitu sebesar minus 9,89 volt. Lalu pada inputnya sini kabel pengukurnya kita ubah ke D. Oke, tertutup tangan. Kita dapatkan bacaan minus 6,03 volt. Oke, sekian untuk percobaan yang pertama, yaitu rangkaian non inverting. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu percobaan rangkaian inverting. Untuk rangkaian inverting, rangkaian seperti ini. Untuk pinnya seperti sebelumnya sama, pin 2 untuk inverting, pin 3 untuk non inverting, pin 4 untuk minus 12 volt, pin 6 untuk output, dan pin 7 untuk plus 12 volt. Lalu di sini yang berbeda, pada pin non inverting langsung terhubung ke ground. Lalu di sini saya menggunakan potentiometer yang diatur ke 1,1 kilo ohm, karena pada kit resistor tidak ada resistor dengan resistansi 1,1 kilo ohm. Oke, sebelum melakukan pengukuran kita hubungkan dulu daya-nya ke 12 volt untuk masing-masing DJ female. Lalu baru kita ukur dengan multimeter tegangan output pada op amp jika dihubungkan pada, pertama di sini pada A. Kita ukur tegangan outputnya. Oke, di sini didapatkan 3,65 volt. Lalu kita ukur tegangan inputnya. Oke, di sini didapatkan minus 1,67 volt. Selanjutnya nanti kita ubah ke B. Oke, ini kita ubah ke B. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke sini untuk ukur input. Sekarang kita ukur tegangan output pada B. Ya, di sini terbaca sangat kecil 0,06. Ini kita bisa turunkan. Oke, sehingga di sini dibaca 53,9 atau 54 volt, 54 milivolt. Lalu pada inputnya kita mendapatkan bacaan minus 23,1 milivolt. Oke, selanjutnya buat tahap kedua kita akan menggunakan gensin dan osiloskop, generator sinyal dan osiloskop. Oke,
Oke, di sini adalah rangkaian yang tadi, terus pada node B tadi dipertahankan, lalu kita hubungkan pada node B adalah generator sinyal di sini, lalu di sini dia terhubung dengan ground. Setelah itu kita akan mengukur V output dengan osiloskop. Pertama kita hubungkan dulu dengan sumber dayanya, di sini pada 12 volt, ini juga 12 volt pada DC jack female. Lalu pada generator sinyal kita hubungkan daya 9 volt seperti ini, dan ini adalah osiloskopnya. Kita hubungkan juga untuk sumber dayanya ke adaptor 9 volt. Oke, sudah terhubung semua. Lalu setelah seperti ini kita akan mengukur tegangan output supaya didapatkan 4,0 VPP. Sini kabel BNC kita hubungkan ke output, lalu yang merah dihubung ke output dan yang hitam kita hubungkan ke ground ya. Oke, pada osiloskop terbaca seperti ini dengan 1 volt per div dan 0, milisecond per div. Di sini sudah diatur frekuensi 500 Hz dan VPP pada outputnya adalah 4,0 volt peak to peak. Lalu kita akan mengukur tegangan pada V-in seperti ini. Oke, didapatkan VPP-nya sekitar 2,04 volt peak to peak. Oke, seperti itu untuk percobaan rangkaian penguat inverting. Sekian, kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan terakhir pada video ini, yaitu rangkaian penjumlah atau summer. Oke, di sini adalah rangkaian summer atau rangkaian penjumlah. Di sini rangkaiannya tidak begitu beda dengan rangkaian inverting. Bedanya di sini adalah ada resistor 1 kilo ohm sebelah sini dan terhubung dengan generator sinyal. Di sini kita akan mengukur Vout pada output pada keluaran op amp, dan terbaca seperti ini di osiloskop, yaitu yang kita inginkan adalah frekuensi 500 Hz dan tegangan VPP 4 volt. Lalu dari resistor 1 kilo ohm yang seperti rangkaian sebelumnya kita hubungkan ke node A. Lalu kita lihat juga grafik yang terbentuk. Seperti ini, dia sekitar 2,8 volt VPP V-in-nya dan frekuensi tetap sama 500 Hz. Lalu kita ukur V-in-nya di A juga. Oke, V-in-nya di sini mungkin kurang baik gambarnya, sekitar 0,8 volt juga. Mungkin volt per dV karena kurang jelas, mungkin volt per dV kita turunkan. Oke, seperti ini gambar plotnya dari V-in di A. Oke, selanjutnya kita akan melihat tegangan output yang ada di B. Tegangan output di B kita pindahkan kabel jumper ini ke node B. Lalu kita ukur tegangan outputnya. Tegangan output VO nya di sini kita dapatkan sekitar 1,4 VPP. Lalu kita ukur pada V-in nya juga di node B. Oke, di sini didapatkan sekitar 1,1 volt peak to peak. Karena grafiknya kurang bagus, kita turunkan juga volt per dV. Nah, seperti ini nanti kita gambarkan pada BCL dan lakukan seperti itu. Oke, pada percobaan terakhir kita akan mengukur tegangan DC pada V-in dan Vout. Namun karena keterbatasan waktu, saya hanya akan mengukur tegangan output pada saat kabelnya terhubung di node A. Di sini kita langsung ukur saja tegangan output di op amp. Oke, dan terbaca di sini tegangan outputnya adalah minus 9,18 volt. Oke, sekian dari percobaan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.